Hai, assalamualaikum guys. Ya, ini dengan Toga dari Vantia Racing. Jadi kita ada kerjaan porting polish mesinnya Matic Honda. Ini KZR. Jadi ini mesinnya Vario, PCX, ADV. Ya, ini masih menggunakan teknologi dua klep. Jadi yang kita kerjakan di sini porting polish ini adalah tujuannya membentuk ulang saluran. Jadi salurannya yang tadinya masih mentah ya, karena cetakan pabrik. Kita bentuk ulang, terus menghaluskan saluran. Jadi ini dihaluskan ya tadi pakai amplas. Lalu menggeser arah alirannya. Jadi ini head yang tadinya dia berada di sini, kita geser lebih ke bawah ya. Kita geser lebih ke bawah. Jadi kita geser lebih ke bawah agar dia lebih landai. Oke. Lalu volumenya juga kita hitung ulang. Biasanya kalau porting polish itu ukurannya, persentasenya itu 80-90% dari diameter klep. Tapi memang lebih akuratnya lagi menggunakan flow bench ya untuk mengukur. Jadi berdasarkan pengalaman kita dulu sering ngeflow dan sebagainya untuk dua klep itu saya biasa persentase berapa, kalau 4 klep persentase berapa itu sudah kita punya dan itu yang biasa kita lakukan gitu. Kecenderungannya kalau untuk Vario, PCX, ADV, Honda series ini portingnya kita buat oval ke bawah, tidak dibulat atau dibesarkan semua, tidak. Kenapa begitu? Karena dia basicnya itu aslinya juga sedikit oval. Kalau kalian perhatikan, kalian ukur ya dengan jangka sorong bagian dalam ya, inside gitu, itu dia oval. Jadi kita pertahankan bentuk itu, cuma arah alirannya yang kita perbaiki dengan kita menggeser sedikit di sebelah sininya ya. Atasnya tidak disentuh, kanan kirinya juga tidak banyak dirubah, hanya menyesuaikan saja. Jadi nanti profilnya di smoothing ya gitu. Terus lalu itu bagian bawah. Nah bagian atasnya di tengah. Jadi ini, nah itu kelihatan ya, ininya ya. Ini kita makan agak banyak. Kita makan agak banyak agar turningnya nih, tikungannya. Kita pakai bahasa gampangnya aja ya, tikungannya di bagian atas ini landai. Makin landai makin bagus. Jadi derajatnya makin kecil makin bagus. Karena itu adalah bagian yang paling menahan aliran atau flow gitu. Oke, ini di sini di papan saya udah agak coret-coret dikit ya, ada tulisan saya sedikit, bisa dilihat ya. Ini ilustrasinya. Jadi yang tadi bagian bawah dimakan ya. Jadi basic warnanya yang merah ini adalah port standar dari pabrik, lalu kita geser ke sana seperti yang ditunjukkan tanda hitam jadi garis biru. Lalu garis merah ini tetap bagian atas ini ya. Tetap. Nih lekukannya, tikungannya, bagian yang tadi saya tunjukkan, bagian sebelah sini. Kalau kita lihat dari depan, bagian sini ya. Jadi ini di cutting, merahnya hilang sampai menjadi seperti garis biru, lebih lurus. Lalu di sini juga harus di smoothing nih.
nggak boleh patah. Nah, ini permainan tangan kita waktu kita porting ya. Nanti pakai amplas finishingnya. Dan juga ini di bagian area boss clamp. Jadi kalau boss clamp itu misal itu bentuknya areanya gini nih dia nih. Itu. Lalu kita cutting pinggir-pinggirnya. Kita kecilin ya, kita cutting kecilin. Set. Tuh. Hilang nih. Jadi kalau diperhatikan nanti jadinya areanya lebih luas. Di sebelah sini lebih luas ya. Ini kan misalkan portingnya dia kan jalurnya. Ini hilang, jadi lebih luas. Volume yang masuk lebih banyak. Yang nahan-nahan itu poinnya memang 3 ini. Ini adalah poin penting. Area sini, area dekat boss clamp, dan tekukan ini. 3 ini diperbaiki, itu akan meningkatkan efisiensi ya. Jadi efisiensi volumemetrik itu adalah dalam satu siklus, dalam tekanan tertentu bisa banyak atau bisa berapa banyak yang masuk gitu. Makin banyak makin bagus. Karena apa? Kalau di motor injeksi contohnya, jika semprotannya 3 milisecond, maka kalau bisa semua masuk. Tapi karena ini motor 4 tak tidak dengan turbo ya, tidak dengan turbo, efisiensinya itu rentannya rendah. Jadi misalkan cc-nya 100, kalau efisiensi mesinnya cuma 60%, maka yang masuk hanya 60 cc. Tujuannya porting polish adalah meningkatkan efisiensinya waktu masuk dalam satu siklus itu, akhirnya nanti akan meningkatkan tenaga. Terus konsumsi BBM-nya juga lebih irit karena yang disemprot 3 milisecond itu tadi, yang volumenya harusnya misalkan 100 cc masuk ke dalam silindernya tapi hanya masuk 6, karena kita naikkan jadi dia bisa naik misalkan di 65% bisa masuk atau 70% bisa masuk. Tentunya tenaganya nambah dan kita tidak butuh terlalu banyak membuka gas atau throttle ya. Jadi kenapa sih sebenarnya ada banyak pertanyaan, kenapa sih pabrik nggak melakukan perbaikan di area ini? Karena ini massal ya, diproduksi secara massal, dan juga ya untuk efisiensi cost produksi tadi ya. Kalau kita harus porting, kita butuh mesin porting polish misalkan yang CNC atau dengan tenaga manusia, itu kan membutuhkan cost. Jadi teman-teman Honda, tips ini bisa dipakai, bisa dilakukan sendiri, atau mungkin ada mekanik yang menyimak ini mungkin sebagian besar sudah paham. Cuma kalau saya konsentrasinya hanya di 3 ini aja, tidak terlalu banyak merubah. Bahkan ukuran ini tidak saya perhatikan terlalu detail, karena kalau kita sudah menghitung semua, ini areanya nanti akan di-convert semua, akan dikomparasi semua dengan persentase ini, pekerjaannya jadi lebih banyak. Itu kebutuhannya untuk mungkin ya, untuk ke yang lebih advance, untuk balap, untuk touring yang butuh performa. Ini tergantung konsep dan keinginan dari customernya. Jadi jika Anda sudah melakukan 3 poin ini, saya bisa jamin performanya naik. Saya bisa jamin konsumsi BBM-nya lebih irit. Tapi berapa iritnya, berapa naiknya, itu variabelnya banyak. Tidak bisa dihitung dengan simpel ya. Jadi itu butuh pengetesan. Tapi dengan melakukan ini, jadi apa yang kita lakukan tidak sia-sia, akan menghasilkan efek yang signifikan. Seperti itu. Lalu ini kita bahas untuk areanya intake. Areanya X itu ada lagi tersendiri, tapi tetap poinnya adalah ini. Intake atau X port itu poinnya sama. Ya, poinnya sama, tinggal perhitungannya berapa, ya itu Anda semua bisa pilih-pilih sendiri, hitung-hitung sendiri, dan informasinya juga sudah tersebar di internet. Jadi ini adalah fundamental dasarnya aja.
Lalu nanti ada juga ya peningkatan di area seating. Karena ini nanti bisa di cutter valve, derajatnya disesuaikan, dibikin triangle, 5 angle. Itu lalu ini klepnya bisa ada back cut. Ya. Back cut itu apa? Nanti kita bahas. Cutter valve itu apa? Nanti kita bahas. Stay tune terus di channel YouTube saya, Toga Vantiarso. Dan nanti juga akan ada channel saya khusus untuk Vantiarso Racing. Lalu ada khusus juga untuk gas motor. Jadi saya punya 3 usaha, ada Mata Hati Tech di bagian divisi bubut ya. Jadi semua machining di Mata Hati Tech yang kerjakan. Gas motor adalah servis. Jadi untuk pemasangan, untuk servis rutin dan sebagainya. Sedangkan di Vantiarso Racing itu kita lebih banyak membuat seperti potting polish ini. Nanti setelah selesai kita kirim ke gas motor untuk dirakit, terus kita bikin blok billet dan sebagainya. Ya, sedikit selingan seperti itu. Inilah porting polish, guys. Jadi mungkin teman-teman nanti kalau ada yang ingin bertanya bisa tulis di kolom komentar ya. Dan ada juga setelah ini video tentang perhitungan atau fundamentalnya porting polish. Dasarnya apa? Nanti akan ada dasar, lalu akan ada pembahasan yang middle sampai yang lebih tinggi lagi. Oke, ini Honda Lovers ya, tips dari saya, gesernya ke bawah aja ya. Honda Lovers tipsnya gesernya ke bawah aja, jangan kanan kiri, itu saran saya. Jadi nanti arah aliran di intake-nya juga enak. Honda kan punya intake terlalu patah ya, kalau kalian lebarin itu pembagian alirannya di sebelah kanan kirinya kurang pas menurut saya. Jadi gitu, jadi kanan kirinya kurang pas, jadi lebih baik geser ke bawah seperti ini tadi. Oke, terima kasih banyak udah mengikuti video saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.